Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pagi itu seperti biasa, aku bangun lebih awal. Meskipun tubuhku lelah akibat pekerjaan rumah tangga yang tak ada habisnya, aku tetap memaksakan diri. Suamiku, Arman, masih terlelap di kamar. Tak jarang aku merasa iri padanya. Hidup tanpa beban, hanya pergi bekerja, pulang, lalu tidur. Aku, di sisi lain, harus menghadapi tugas yang seolah tak pernah selesai. Tapi bukan itu yang menjadi beban terbesar di hatiku. Mertuaku, Bu Ratri, adalah sumber dari segala tekanan dalam hidupku. Wanita itu tak pernah menyukaiku sejak awal. "Kamu itu apa sih, Dina? Cuma anak kampung yang nggak punya apa-apa. Jangan harap bisa hidup enak di sini," katanya suatu kali saat aku baru menikah. Awalnya, aku mencoba memahami. Aku pikir mungkin ia hanya ingin memastikan anaknya mendapatkan yang terbaik. Tapi semakin lama, perlakuannya semakin menjadi-jadi. Apapun yang kulakukan selalu salah di matanya. Masakanku selalu dianggap tak enak, pakaianku selalu dikomentari, bahkan cara aku mengurus anak pun dianggap kurang benar. "Apa nggak malu? Kamu itu istri Arman, tapi lihat tuh, rumah kotor begini, kamu tuh nggak ada gunanya." Ucapannya terus terngiang-ngiang. Aku hanya diam, menggigit bibir menahan tangis. Aku tahu, membantah hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Suatu hari, puncak penghinaan itu terjadi. Kami sedang berkumpul bersama keluarga besar di rumah mertua untuk merayakan ulang tahun Bu Ratri. Saat semua tamu sibuk menikmati makanan, tiba-tiba ia memanggilku ke tengah ruangan. "Dina, sini sebentar." Aku yang sedang menyusui anakku terpaksa menghentikan apa yang kulakukan dan bergegas ke ruang tamu. Semua mata tertuju padaku. Ada rasa gugup yang mulai menjalari tubuhku. "Kamu tuh gimana sih, Dina? Lihat, baju, ini masih ada noda. Kamu nyuci gimana? Apa harus saya cari pembantu lain buat bantuin kamu?" Ucapnya lantang sambil menunjukkan sebuah baju putih milik suamiku. Aku hanya bisa tertunduk. Rasa malu membakar wajahku. "Maaf, Bu, saya nggak sengaja," kataku pelan. "Nggak sengaja? Hidup kamu itu kayaknya penuh ketidaksengajaan ya? Apa nggak kasihan sama Arman? Dia tuh kerja keras, tapi istrinya begini. Malu saya punya menantu kayak kamu," katanya dengan suara tinggi. Aku merasa dunia runtuh. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh juga. Tapi aku segera menghapusnya sebelum orang lain melihat. Di malam itu, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku harus berubah. Aku tidak akan selamanya jadi orang yang diinjak-injak. Keesokan harinya, setelah memastikan anakku tertidur, aku mulai mencari peluang di internet. Aku tahu, aku harus bekerja, tetapi aku juga tak ingin meninggalkan anakku. Setelah berminggu-minggu mencari, aku menemukan sebuah peluang bisnis kecil-kecilan, jualan pakaian online. Awalnya, modal yang kumiliki sangat minim. Aku hanya bisa membeli beberapa potong pakaian untuk dijual kembali. Tapi aku tidak menyerah. Aku memotret pakaian-pakaian itu dengan kamera ponselku, mengunggahnya ke media sosial, dan mulai menawarkan kepada teman-temanku. Dalam seminggu, aku berhasil menjual semuanya. Keuntungannya memang kecil, tapi cukup untuk menambah modal. Setiap malam, saat semua orang sudah tidur, aku duduk di depan layar laptopku, belajar cara menjalankan bisnis online. Aku membaca artikel, menonton video, dan mencoba menerapkan apa yang kupelajari. Tak jarang aku gagal, tetapi aku terus mencoba. Lambat laun, usahaku mulai membuahkan hasil. Pelanggan mulai berdatangan, dan aku bisa menyisihkan uang untuk membeli lebih banyak stok. Aku juga mulai membangun relasi dengan pemasok yang menawarkan harga lebih murah. Dalam setahun, bisnis kecilku tumbuh pesat.
Tapi semua itu kulakukan diam-diam. Aku tahu, jika Bu Ratri tahu aku mulai berbisnis, ia pasti akan mengejekku. Maka aku menyimpan semua hasil jerih payahku di rekening terpisah tanpa memberitahu siapapun, termasuk suamiku. Setiap kali Bu Ratri menghinaku, aku hanya tersenyum. Aku sudah tidak lagi memedulikan apa yang ia katakan. Aku tahu, suatu hari, aku akan membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar menantu yang tidak berharga. Suatu hari, kesempatan itu datang. Aku diundang menjadi pembicara di sebuah seminar bisnis. Usahaku yang sudah besar menarik perhatian banyak orang, dan aku diminta untuk berbagi cerita tentang perjalananku. Aku tahu, ini adalah momen yang selama ini kutunggu-tunggu. Aku mengundang seluruh keluarga besar, termasuk Bu Ratri, untuk hadir di acara tersebut. Awalnya, ia menolak. "Ngapain sih datang ke acara nggak jelas begitu? Kamu tuh nggak ada apa-apanya," katanya. Tapi aku meyakinkannya. "Ini penting, Bu. Saya ingin menunjukkan sesuatu." Hari itu, aku tampil di atas panggung dengan mengenakan pakaian terbaikku. Wajahku berseri-seri. Tidak ada lagi rasa takut atau malu. Aku berbicara dengan penuh percaya diri, menceritakan bagaimana aku memulai bisnis dari nol hingga mencapai kesuksesan. Saat aku selesai berbicara, tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Aku melihat Bu Ratri yang duduk di barisan depan, wajahnya penuh keterkejutan. Ia tampak tidak percaya bahwa aku, menantu yang selama ini dianggapnya tidak berguna, bisa berdiri di sana sebagai seorang wanita sukses. Ketika acara selesai, beberapa orang datang menghampiriku untuk mengucapkan selamat. Aku melihat Bu Ratri berjalan mendekat dengan raut wajah canggung. "Dina, kamu..." katanya terbata-bata. Aku hanya tersenyum. "Terima kasih sudah datang, Bu. Saya tidak akan sampai di titik ini tanpa motivasi dari Ibu," kataku sambil menatap matanya tajam. Ia hanya terdiam, mungkin merasa malu. Setelah acara seminar selesai, aku masih bisa merasakan pandangan kagum dari beberapa peserta yang hadir. Mereka terus menatapku, berbisik-bisik, mungkin tak menyangka seorang ibu rumah tangga seperti aku mampu menginspirasi. Namun, yang lebih penting bagiku adalah bagaimana reaksi Bu Ratri. Setelah sekian lama, inilah pertama kalinya aku melihat beliau diam 1000 bahasa. Biasanya, ada saja komentar pedas yang keluar dari mulutnya. Tapi kali ini saya tampak kehilangan kata-kata. Aku tahu, meskipun ia tidak mengatakannya secara langsung, aku telah memberinya tamparan keras di depan semua orang. Aku tidak berniat membalas dendam. Tujuanku bukan untuk mempermalukannya, melainkan menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar menantu yang ia remehkan selama ini. Namun, aku tidak bisa memungkiri ada kepuasan tersendiri melihat bagaimana wajahnya memerah karena malu. Ketika kami sampai di rumah malam itu, suasana terasa canggung. Arman, suamiku, yang selama ini tidak terlalu peduli dengan perkembangan bisnisku, mulai menanyakan lebih banyak hal. "Dina, kok kamu nggak pernah cerita kalau bisnismu sudah sebesar itu?" tanyanya dengan nada setengah heran, setengah bangga. Aku hanya tersenyum kecil. "Aku ingin memastikan dulu semuanya stabil, Mas. Lagi pula, aku ingin melakukannya sendiri tanpa mengganggu pekerjaanmu." Ia mengangguk pelan. "Tapi aku bangga sama kamu, Din. Aku benar-benar nggak nyangka." Malam itu, aku akhirnya menceritakan semuanya. Dari awal aku memulai bisnis, semua tantangan yang kuhadapi, hingga perjuanganku mengelola keuangan keluarga secara mandiri. Arman terlihat terkejut, tapi juga tersentuh. Namun, bukan hanya dia yang sikapnya berubah. Esok paginya, saat aku sedang menyiapkan sarapan, Bu Ratri datang menghampiriku di dapur. Biasanya, ia hanya akan memberikan kritik atau perintah, tapi kali ini suaranya terdengar lebih lembut. "Dina, Ibu mau ngomong sebentar," katanya sambil menarik kursi dan duduk di meja makan. Aku menoleh, sedikit bingung. "Ada apa, Bu?" Ia menghela napas panjang sebelum berbicara. "Ibu, salah sama kamu selama ini. Ibu nggak pernah lihat kamu lebih dari seorang istri Arman.
Ibu pikir kamu nggak punya potensi. Tapi ternyata, ibu salah besar. Kata-katanya membuatku terdiam. Aku tidak pernah menyangka akan mendengar pengakuan seperti itu darinya. Saya cuma ingin jadi menantu yang baik, Bu. Jawabku dengan suara pelan. Iya, ibu tahu. Tapi ibu terlalu keras sama kamu. Ibu minta maaf, ya. Kalau bukan karena kamu, keluarga kita nggak akan sebesar ini. Kamu luar biasa, Dina, katanya sambil menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari Bu Ratri. Wanita yang selama ini terlihat begitu keras ternyata menyimpan sisi rapuh. Ia hanya seorang ibu yang ingin memastikan anaknya hidup bahagia. Meskipun caranya salah, aku bisa memahami niat di balik semua itu. Sejak hari itu, hubungan kami berubah total. Ia mulai membantuku di dapur, mengurus cucunya, dan bahkan terkadang memuji pekerjaanku. Aku tidak lagi merasa sendirian dalam rumah ini. Namun, perjalanan hidupku belum berhenti di situ. Bisnisku terus berkembang pesat. Dalam waktu 2 tahun, aku berhasil membuka toko offline di sebuah pusat perbelanjaan besar. Tak hanya itu, aku juga mulai merekrut karyawan untuk membantuku mengelola semua operasional. Mertuaku, yang dulu selalu merendahkanku, kini menjadi salah satu pendukung terbesarku. Ia sering bercerita kepada teman-temannya tentang betapa hebatnya menantunya. Kadang, aku merasa geli mendengar cerita-cerita itu. Dulu, saya pikir Dina ini nggak ada bakat apa-apa. Ternyata dia malah jadi pengusaha sukses. Saya bangga banget punya menantu seperti dia. Katanya dengan nada bangga kepada salah satu temannya saat menghadiri acara keluarga. Tentu saja, aku hanya tersenyum mendengar itu. Aku tahu, ia berusaha menebus semua perlakuannya di masa lalu. Dan aku memilih untuk memaafkan, karena aku tidak ingin membawa luka lama itu ke masa depanku. Namun, di balik semua keberhasilanku, ada satu hal yang masih mengganjal di hati. Aku merasa suamiku, Arman, mulai merasa terintimidasi oleh kesuksesanku. Mungkin kamu nggak perlu kerja terlalu keras, Din. Kita kan sudah cukup, katanya suatu malam saat aku sedang memeriksa laporan keuangan. Aku menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Mas, ini bukan soal uang. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa. Kalau aku berhenti sekarang, rasanya aku mengkhianati semua kerja keras yang sudah kulakukan. Jawabku dengan tegas. Ia hanya terdiam. Aku tahu, ini bukan perkara mudah baginya. Selama ini, ia selalu menjadi tulang punggung keluarga. Tapi sekarang, peranku mulai bergeser, dan itu membuatnya merasa kehilangan kendali. Aku berusaha menyeimbangkan segalanya. Aku tidak ingin membuat suamiku merasa tersisih, tapi aku juga tidak ingin mengorbankan impianku. Hidup adalah tentang menemukan keseimbangan, dan itulah yang terus aku perjuangkan, satu langkah kecil demi langkah berikutnya. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasakan ketegangan yang perlahan tumbuh di antara aku dan Arman. Meskipun dia tidak pernah mengatakan langsung, aku tahu ada perasaan yang mengganjal di hatinya. Aku mencoba memahami posisinya. Dia yang selama ini menjadi kepala keluarga, sekarang merasa tergeser oleh keberhasilanku. Aku ingin membuat semuanya lebih baik. Suatu malam, setelah anak kami tidur, aku mengajak Arman duduk di ruang tamu. Aku tahu, inilah waktunya untuk berbicara dari hati ke hati. Mas, aku mau ngomong, kataku dengan nada lembut. Arman menoleh, ekspresinya datar. Apa? Aku tahu belakangan ini kamu kelihatan gak nyaman. Aku gak mau kamu merasa terganggu dengan apa yang aku lakukan. Aku cuma ingin kita tetap jadi tim yang kuat, ucapku. Dia menghela napas panjang. Bukan itu, Dina. Aku bangga sama kamu, sungguh. Tapi aku gak bisa bohong. Kadang aku merasa nggak dibutuhkan lagi. Hatiku mencelos mendengar pengakuannya. Mas, kenapa kamu berpikir begitu? Aku tetap butuh kamu. Kamu suami aku, ayah anak kita.
Keberhasilan ini juga karena dukunganmu selama ini, kataku sambil menggenggam tangannya. Tapi kamu nggak pernah cerita soal bisnismu dari awal. Aku merasa kamu jalan sendiri, nggak melibatkan aku, katanya dengan suara pelan. Aku terdiam, mencoba mencerna ucapannya. Aku memang bersikeras menyimpan semua ini sendiri di awal, karena aku takut dianggap remeh atau malah dihalangi. Tapi, aku lupa, keputusan itu juga membuat jarak antara kami. Mas, aku minta maaf kalau aku bikin kamu merasa begitu. Aku nggak bermaksud menjauhkan kamu. Aku cuma ingin membuktikan kalau aku bisa berdiri sendiri. Tapi aku sadar sekarang aku salah. Mulai sekarang aku mau kita kerjasama. Aku mau kita berjuang bareng-bareng. Ujarku dengan penuh rasa bersalah. Arman tersenyum tipis. Aku cuma mau kamu tahu, aku ada buat kamu. Kita harus saling dukung, bukan jalan sendiri-sendiri. Malam itu, percakapan kami menjadi awal yang baru dalam hubungan kami. Aku mulai melibatkan Arman lebih banyak dalam bisnisku, meskipun dia tetap sibuk dengan pekerjaannya. Aku meminta pendapatnya, berbagi cerita tentang tantangan yang aku hadapi, dan bahkan mengajaknya hadir dalam beberapa pertemuan bisnis. Di sisi lain, hubungan dengan mertuaku juga semakin membaik. Bu Ratri yang dulu selalu mencampuri urusan rumah tangga, kini lebih sering memuji kerja keras kami. Kadang-kadang, dia bahkan membantuku mengurus keperluan bisnis, seperti membantu mengepak barang atau menemani cucunya saat aku sedang sibuk. Namun, kehidupan tak selalu berjalan mulus. Seiring dengan semakin besarnya bisnisku, tekanan dan tantangan pun semakin banyak. Salah satunya adalah munculnya pesaing yang mencoba meniru konsep usahaku. Mereka menawarkan produk serupa dengan harga lebih murah. Awalnya, aku panik. Penjualanku sempat turun drastis selama beberapa bulan. Aku merasa usahaku yang telah kubangun dari nol mulai terancam. Tapi aku tidak mau menyerah begitu saja. Aku mulai mencari cara untuk meningkatkan nilai produkku, seperti memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, menawarkan desain eksklusif, dan bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan brandku. Mertuaku bahkan ikut memberikan ide. Dina, gimana kalau kamu bikin acara bazar kecil-kecilan di lingkungan sini? Biar orang-orang lebih kenal sama produk kamu, sarannya suatu hari. Aku terkejut mendengar usulnya. Biasanya, ia tidak terlalu ikut campur dalam urusan bisnis. Tapi kali ini, aku merasa dia benar-benar ingin membantu. Aku menyetujui ide itu, dan kami mulai merencanakan acara bazar bersama. Aku melibatkan semua orang, termasuk tetangga dan teman-temanku. Acara itu berjalan, sukses besar. Banyak orang yang datang, dan penjualanku kembali meningkat. Tak lama setelah itu, aku menerima tawaran untuk membuka toko di luar kota. Ini adalah peluang besar, tetapi juga tantangan yang tidak kecil. Aku tahu, jika aku mengambil kesempatan ini, aku harus bekerja lebih keras lagi. Arman mendukungku sepenuhnya. Kamu harus ambil kesempatan ini, Dina. Aku yakin kamu bisa, katanya. Tapi di balik dukungan itu, aku juga melihat kekhawatirannya. Tapi jangan lupa istirahat ya. Aku nggak mau kamu sakit, tambahnya. Aku tersenyum, merasa bersyukur, memiliki suami yang begitu peduli. Hari demi hari, aku semakin sibuk mengembangkan bisnis. Namun, aku tidak pernah melupakan keluargaku. Setiap malam, aku selalu meluangkan waktu untuk bermain bersama anakku, dan aku selalu memastikan Arman merasa dihargai sebagai kepala keluarga. Di satu sisi, aku merasa bangga dengan pencapaianku. Tapi di sisi lain, aku tahu bahwa semua ini bukan hanya tentang aku. Kesuksesan ini adalah hasil kerja keras bersama, hasil dari dukungan suami, mertua, dan orang-orang di sekitarku. Dan aku percaya, perjalanan ini masih panjang. Banyak mimpi yang belum tercapai, banyak rintangan yang harus dihadapi. Tapi aku siap. Karena sekarang aku tahu, aku tidak sendiri. Toko baruku di luar kota akhirnya resmi dibuka. Meskipun jaraknya cukup jauh dari rumah,
Aku sering mengunjungi tempat itu untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Toko tersebut dikelola oleh tim yang sudah aku rekrut dan latih dengan baik. Aku merasa bangga melihat bagaimana usahaku tumbuh menjadi lebih besar. Tetapi di saat yang sama, aku merasa ada tantangan baru yang harus kuhadapi. Menjaga keseimbangan antara bisnis dan keluarga. Arman, yang awalnya mendukung penuh ekspansiku, mulai merasa keberadaanku di rumah semakin berkurang. Kami tetap berkomunikasi setiap hari, tapi aku tahu ada jarak yang perlahan-lahan muncul di antara kami. Suatu malam, ketika aku pulang terlambat, karena harus menghadiri rapat dengan mitra bisnis, aku menemukan Arman duduk sendirian di ruang tamu. Ia tampak termenung dan wajahnya penuh dengan ekspresi lelah. "Kamu baru pulang, Din?" tanyanya tanpa menoleh. Aku mengangguk sambil melepas sepatu. "Iya, maaf ya mas, tadi ada rapat mendadak, aku nggak bisa ninggalin." Arman menghela napas. "Aku ngerti kamu sibuk, tapi belakangan ini kamu kayaknya lebih banyak di luar daripada di rumah." Anak kita sering nanya, "Mama di mana?" Aku nggak tahu harus jawab apa. Perasaan bersalah langsung menghantamku. Aku tahu, apa yang ia katakan benar. Aku terlalu terfokus pada bisnis hingga lupa meluangkan waktu untuk keluarga. "Mas, aku minta maaf. Aku nggak bermaksud seperti itu. Aku cuma kadang merasa tanggung jawabku di bisnis ini terlalu besar," kataku sambil duduk di sebelahnya. Arman menoleh dan menatapku dalam-dalam. "Aku ngerti, Dina. Aku tahu kamu kerja keras buat keluarga kita, tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Aku cuma butuh kamu ada di sini lebih sering, buat aku dan anak kita." Aku terdiam, menyadari bahwa selama ini aku terlalu sibuk mengejar mimpiku hingga lupa pada hal yang paling penting, keluargaku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengubah strategi. Aku mulai mendelegasikan lebih banyak tugas kepada timku. Aku mempercayakan pengelolaan harian kepada manajer yang sudah aku latih. Dan aku hanya fokus pada hal-hal besar seperti pengambilan keputusan strategis. Keputusan itu tidak mudah. Sebagai seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya, aku merasa cemas menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Tapi aku tahu, jika aku ingin menjaga keseimbangan dalam hidupku, aku harus belajar melepaskan. Dengan waktu luang yang lebih banyak, aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama Arman dan anak kami. Aku memasak sarapan untuk mereka setiap pagi, mengantar anakku ke sekolah, dan bahkan kembali membaca buku cerita sebelum tidur. Aku merasa hubungan kami mulai kembali seperti dulu. Bu Ratri, yang menyadari perubahan ini, juga mendukung penuh. "Dina, kamu pintar. Kamu bisa bikin semuanya seimbang. Jangan sampai kehilangan waktu berharga sama keluarga," katanya suatu hari saat kami sedang minum teh bersama. Aku tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih, Bu. Aku nggak akan lupa." Namun, tantangan baru kembali datang. Salah satu mitra bisnis yang selama ini menjadi pemasok utama untuk toko-tokoku, tiba-tiba memutuskan kerjasama karena masalah internal di perusahaannya. Keputusan itu membuatku harus mencari pemasok baru dalam waktu singkat, dan itu tidak mudah. Aku kembali sibuk mengatur segalanya. Tetapi kali ini, aku melibatkan Arman lebih banyak. Kami berdiskusi bersama, mencari solusi, dan akhirnya menemukan pemasok baru yang bahkan menawarkan produk dengan kualitas lebih baik. Melalui krisis itu, aku menyadari betapa pentingnya kerjasama dan komunikasi. Aku tidak lagi merasa harus menanggung semuanya sendirian. Suatu hari, aku menerima undangan untuk menghadiri penghargaan Wirausaha Nasional. Aku dinominasikan dalam kategori Pengusaha Wanita Inspiratif. Saat membaca undangan itu, aku merasa sangat terharu. "Mas, aku dinominasikan untuk penghargaan ini," kataku sambil menunjukkan undangan tersebut kepada Arman. Arman tersenyum bangga. "Kamu layak dapat penghargaan itu, Din. Aku tahu seberapa keras kamu bekerja." Aku mengundangnya untuk datang ke acara tersebut bersamaku, dan ia dengan senang hati menerima. Malam itu, kami menghadiri acara penghargaan bersama. Aku mengenakan gaun elegan,
sementara Arman mengenakan setelan jas yang membuatnya terlihat begitu gagah. Ketika namaku dipanggil sebagai pemenang, aku merasa seperti mimpi. Aku naik ke atas panggung, menerima trofi, dan berdiri di depan mikrofon. Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk keluarga saya yang selalu mendukung saya. Suami, saya, anak saya, dan ibu mertua saya, mereka adalah kekuatan saya. Terima kasih telah mempercayai saya, kataku dengan suara penuh emosi. Aku menatap Arman dan Bu Ratri yang duduk di barisan depan. Mereka tersenyum lebar, memberikan tepuk tangan yang paling meriah. Malam itu, aku menyadari bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang yang kita cintai. Dan perjalanan ini bagiku baru saja dimulai. Setelah malam penghargaan itu, hidupku berubah dalam banyak hal. Pengakuan sebagai pengusaha wanita inspiratif membuka pintu yang sebelumnya tak pernah aku bayangkan. Banyak pihak yang mulai melirik bisnis kecilku sebagai sesuatu yang besar. Beberapa investor mendekat, menawarkan suntikan dana untuk ekspansi lebih jauh. Namun, di balik semua kegemilangan itu, aku tetap berhati-hati. Aku tidak ingin mengambil langkah yang terlalu cepat dan mengorbankan stabilitas yang sudah aku bangun selama ini. Aku selalu berkonsultasi dengan Arman sebelum membuat keputusan besar. Mas, ada investor yang tertarik untuk menanamkan modal di bisnis kita. Mereka mau bantu buka cabang baru di luar pulau, kataku suatu malam. Arman menatapku serius. Kamu yakin mereka bisa dipercaya? Jangan sampai ini malah jadi beban baru buat kamu. Aku sudah pelajari semuanya, Mas. Aku juga mau melibatkan kamu untuk diskusi dengan mereka. Aku nggak mau mengambil keputusan sendirian, jawabku. Arman tersenyum mendengar itu. Aku senang kamu mau melibatkan aku. Kalau memang ini peluang bagus, aku akan dukung. Kami pun menghadiri pertemuan dengan para investor bersama-sama. Arman, dengan ketenangan dan wawasan bisnisnya, memberikan pandangan yang sangat berharga. Aku merasa lega, karena untuk pertama kalinya, kami benar-benar bekerja sebagai tim. Sementara itu, hubunganku dengan Bu Ratri semakin hangat. Ia sering menemani cucunya bermain saat aku dan Arman sibuk mengurus bisnis. Ia juga mulai berbagi kisah-kisah masa mudanya, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan. Dina, kamu tahu nggak, waktu muda dulu ibu juga pernah ingin punya bisnis sendiri. Tapi keadaan nggak memungkinkan. Makanya, sekarang ibu senang banget lihat kamu bisa sukses, katanya suatu sore sambil menyeduh teh. Aku terkejut mendengar pengakuannya. Kenapa ibu nggak pernah cerita sebelumnya? Tanyaku penasaran. Ibu malu, Din. Dulu ibu terlalu sibuk mengurus keluarga, jadi nggak sempat mengejar mimpi sendiri. Tapi sekarang, ibu merasa bisa hidup lagi lewat kamu. Jawabnya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Kata-katanya membuatku semakin menghormatinya. Mungkin selama ini, sikap kerasnya adalah caranya menyalurkan rasa frustrasi atas mimpi yang tak tercapai. Aku merasa beruntung bisa memperbaiki hubungan kami, dan aku berjanji akan selalu menghargai dukungannya. Namun, kehidupan bukan tanpa ujian. Beberapa bulan kemudian, bisnis kami menghadapi tantangan besar. Salah satu cabang toko mengalami kerugian karena lokasi yang kurang strategis. Penjualan menurun drastis, dan kami harus memutuskan apakah akan menutup cabang itu atau mencoba bertahan. Aku duduk bersama Arman dan timku untuk membahas masalah ini. Kalau kita terus pertahankan cabang ini, kita mungkin akan kehilangan banyak uang. Tapi kalau kita tutup, kita kehilangan reputasi, kataku dengan nada cemas. Arman berpikir sejenak sebelum menjawab, Din, kadang kita harus mengambil keputusan yang sulit demi keberlangsungan bisnis. Kalau memang lokasinya nggak menguntungkan, lebih baik kita tutup dan fokus ke cabang lain yang lebih potensial. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya kami memutuskan untuk menutup cabang tersebut. Keputusan itu terasa pahit, tapi aku tahu itu yang terbaik untuk menjaga stabilitas bisnis kami. Di tengah semua tantangan itu, aku belajar bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Justru,
Itu adalah pelajaran berharga untuk menjadi lebih bijaksana dalam mengambil langkah ke depan. Sementara itu, di rumah, suasana semakin harmonis. Aku merasa lebih dekat dengan Arman dan anakku. Kami sering menghabiskan akhir pekan bersama, entah itu sekadar piknik di taman atau menonton film di rumah. Bu Ratri juga semakin aktif terlibat dalam keluarga. Ia sering memasak makanan favorit kami, dan aku mulai melihat sisi lembutnya yang dulu jarang terlihat. Dina, kamu tahu nggak? Dulu waktu Arman kecil, dia paling suka makan sup buatan ibu, katanya sambil tertawa kecil suatu hari. Wah, Mas Arman pasti kangen sama sup itu, ya? Balasku sambil melirik suamiku yang duduk di ruang tamu. Iya, ibu akan masakin buat kalian besok. Tapi kamu harus bantu ibu di dapur, ya? Katanya sambil tersenyum. Aku merasa hidupku semakin lengkap. Bisnis berjalan baik, meskipun penuh tantangan, dan hubungan keluargaku semakin erat. Aku belajar bahwa kesuksesan bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Namun, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak impian yang ingin aku capai, dan aku percaya, selama aku memiliki dukungan keluarga, aku bisa menghadapi apapun yang datang di masa depan, hari demi hari berlalu, dan aku merasa kehidupanku semakin penuh warna. Namun, takdir kembali mengujiku dengan kejadian yang tak pernah aku duga. Suatu pagi, ketika aku sedang bersiap-siap untuk menghadiri pertemuan bisnis, aku menerima telepon dari seorang kerabat yang tinggal di kampung halaman Bu Ratri. Suaranya terdengar cemas. Dina, kamu harus tahu ini. Ada seseorang dari masa lalu Bu Ratri yang tiba-tiba muncul. Katanya, dia punya hubungan lama dengan keluarga ini. Katanya, aku tertegun. Apa maksudnya? Siapa orang itu? Dia mengaku sebagai teman lama Bu Ratri, tapi ada sesuatu yang janggal. Lebih baik kamu tanyakan langsung ke ibu mertuamu, ujarnya sebelum menutup telepon. Aku merasa gelisah. Apapun maksud dari orang itu, aku tahu ini pasti akan mengganggu Bu Ratri. Setelah pertemuan bisnis, aku pulang lebih awal dan menemui Bu Ratri di rumah. Ia sedang duduk di ruang tamu, memandang ke arah jendela dengan wajah yang tampak cemas. Ibu, ada apa? Aku dengar kabar tentang seseorang dari masa lalu ibu. Tanyaku dengan hati-hati. Bu Ratri terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara. Dia datang lagi, Dina. Seseorang yang seharusnya sudah lama aku lupakan. Dia dulu adalah rekan bisnis almarhum ayah Arman. Kami pernah bekerja sama, tapi dia mengkhianati keluarga kami. Aku mendengarkan dengan saksama. Apa yang dia inginkan? Sekarang, Bu? Ibu juga tidak tahu. Tapi jika dia datang untuk mengungkit masa lalu, ini bisa membahayakan keluarga kita, katanya dengan nada penuh kekhawatiran. Aku tahu, ini bukan waktu untuk panik. Aku harus mengambil tindakan cepat. Bersama Arman, kami mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang pria itu. Dari apa yang kami pelajari, ia tampaknya memiliki niat untuk merebut kembali beberapa aset keluarga yang dulunya sempat ia klaim sebagai miliknya. Situasi ini membuat Bu Ratri terlihat sangat tertekan. Ia yang selama ini tampak tegar, kini menjadi rapuh. Aku merasa perlu melindunginya, sebagaimana ia pernah melindungi keluarganya di masa lalu. Kita akan hadapi ini bersama, Bu. Jangan khawatir, kataku sambil menggenggam tangannya. Hari-hari berikutnya, kami mempersiapkan diri untuk menghadapi pria tersebut. Kami mengumpulkan dokumen-dokumen lama, mencari bukti-bukti yang menunjukkan bahwa klaimnya tidak berdasar. Di tengah semua kesibukan ini, aku menyadari betapa pentingnya memiliki keluarga yang saling mendukung. Saat akhirnya pria itu muncul di rumah kami, aku dan Arman sudah siap. Bu Ratri, meskipun tampak cemas, berusaha untuk tetap tegar. Kami tahu apa yang kamu inginkan, kata Arman dengan nada tegas saat pria itu duduk di hadapan kami. Tapi semua yang kamu katakan tidak berdasar. Ini buktinya. Arman menyerahkan dokumen yang menunjukkan bahwa klaim pria tersebut tidak valid.
Aku mendukungnya dengan memberikan penjelasan rinci tentang setiap poin yang tertulis di dokumen itu. Pria itu terdiam sejenak, lalu tersenyum masam. Kalian pintar juga, ya. Tapi ingat, saya tidak akan menyerah semudah ini. Meski ancamannya terdengar serius, aku tahu kami sudah berada di atas angin. Dengan dukungan tim hukum yang aku sewa, kami berhasil menggagalkan rencana pria itu untuk merebut aset keluarga. Setelah kejadian itu, Bu Ratri terlihat lebih tenang. Dina, terima kasih. Kamu benar-benar seperti anak perempuan yang selalu aku inginkan, katanya sambil menitikkan air mata. Aku memeluknya erat. Ibu sudah seperti ibu kandungku sendiri. Aku akan selalu ada untuk keluarga ini. Kejadian itu membawa kami semakin dekat sebagai keluarga. Hubungan kami yang dulu penuh ketegangan kini berubah menjadi hubungan yang penuh kasih dan saling mendukung. Di sisi lain, bisnisku terus berkembang. Aku dan Arman bahkan merancang ide baru untuk mengembangkan bisnis bersama. Kami ingin menciptakan sesuatu yang bisa menjadi warisan untuk anak kami kelak. Namun, aku tahu perjalanan ini masih panjang. Dunia bisnis selalu penuh tantangan, dan kehidupan keluarga juga selalu membutuhkan perhatian. Tapi aku percaya, selama kami saling mendukung, kami bisa menghadapi apapun yang datang di masa depan. Aku menatap rumah kecil kami yang dulu terasa sesak, kini terasa hangat dan nyaman. Rumah itu adalah saksi dari semua perjuangan, kesedihan, dan kebahagiaan yang kami lalui. Dan aku tahu, ini adalah awal dari cerita yang lebih besar lagi. Hari-hari berlalu dengan damai setelah insiden pria misterius itu. Bu Ratri terlihat lebih santai, dan hubungannya denganku menjadi semakin dekat. Ia sering menghabiskan waktu bersamaku di dapur, mengajari resep-resep keluarga yang ternyata memiliki sejarah panjang. Resep ini dulu diwariskan dari nenek buyutmu, Din. Aku ingin kamu yang meneruskannya, katanya suatu hari sambil mengaduk adonan kue di mangkuk besar. Aku merasa terharu. Sebagai menantu, aku tidak pernah membayangkan akan mendapatkan kepercayaan sebesar ini. Aku akan jaga resep ini, Bu. Aku janji, kataku sambil tersenyum. Namun, hidup tidak pernah benar-benar bebas dari ujian. Bisnis yang sedang kami rintis bersama Arman tiba-tiba mendapat tantangan besar. Salah satu pesaing besar membuka toko baru yang menawarkan produk serupa dengan harga jauh lebih murah. Penjualan kami merosot drastis dalam waktu singkat. Arman, yang biasanya tenang, mulai menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Dina, kalau kita nggak segera menemukan cara untuk bersaing, ini bisa berbahaya buat bisnis kita, katanya saat kami duduk di meja makan, sambil melihat laporan keuangan yang suram. Aku mengangguk. Aku tahu, Mas, tapi kita nggak bisa menurunkan. Harga terlalu banyak, itu justru akan merusak citra produk kita. Mungkin kita perlu cari cara lain untuk menarik perhatian pelanggan. Kami mulai brainstorming, mencari ide-ide baru untuk menyelamatkan bisnis. Saat itu, aku teringat sesuatu yang pernah dikatakan oleh salah satu pelanggan tetapku. Kualitas produk kalian memang bagus, tapi rasanya lebih personal kalau ada sentuhan cerita di baliknya. Aku merenungkan kata-kata itu. Mungkin yang perlu kami lakukan adalah memperkenalkan lebih banyak cerita dan emosi ke dalam merek kami. Aku dan Arman memutuskan untuk meluncurkan kampanye pemasaran baru yang menyoroti perjalanan bisnis kami, bagaimana kami memulai dari nol, dan nilai-nilai yang kami pegang teguh. Kami juga melibatkan Bu Ratri dalam kampanye ini. Ia menjadi wajah merek kami yang baru, dengan cerita tentang bagaimana ia dulu mengajarkan nilai-nilai kerja keras dan kejujuran kepada keluarganya. Kampanye ini mendapatkan respon luar biasa dari pelanggan. Ini ide yang brilian, Dina. Orang-orang merasa terhubung dengan cerita kita, kata Arman dengan senyum lega saat kami melihat peningkatan penjualan yang signifikan. Namun, keberhasilan ini membawa tantangan baru. Pesaing, kami tidak tinggal diam. Mereka mulai menyebarkan isu-isu negatif tentang bisnis kami, mencoba merusak reputasi kami. Aku merasa marah, tapi Arman menyarankan agar kami tetap fokus pada hal-hal positif.
Kita nggak perlu membalas mereka, Din. Biarkan pelanggan kita yang menilai. Selama kita tetap jujur dan memberikan yang terbaik, mereka akan tahu siapa yang sebenarnya bisa dipercaya, katanya. Aku mengikuti sarannya, meskipun tidak mudah. Ketika berita negatif tentang kami semakin meluas, aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan pelanggan melalui media sosial. Dalam video sederhana, aku menceritakan perjalanan bisnis kami dengan jujur, termasuk tantangan yang sedang kami hadapi. Bisnis ini adalah hasil kerja keras keluarga kami. Kami mungkin tidak sempurna, tapi kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Anda, kataku di akhir video itu. Responnya luar biasa. Banyak pelanggan yang memberikan dukungan, bahkan beberapa di antaranya menjadi semakin setia. Aku merasa bersyukur karena telah memilih untuk tetap tenang di tengah badai. Di rumah, suasana juga semakin harmonis. Anak kami semakin besar dan mulai menunjukkan minat pada bisnis keluarga. Mama, nanti kalau aku besar, aku mau bantu Mama dan Papa di toko, katanya dengan mata berbinar. Aku tersenyum dan memeluknya erat. Tentu saja sayang, kamu akan menjadi bagian penting dari semuanya. Bu Ratri, yang mendengar percakapan itu, ikut tersenyum. Anak ini memang turunan pekerja keras. Aku yakin dia akan lebih hebat dari kita semua. Hari itu, aku merasa hidupku benar-benar lengkap. Meskipun penuh dengan tantangan, aku dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaiku dan mendukungku tanpa syarat. Namun, aku tahu perjalanan ini masih panjang. Dunia bisnis selalu penuh kejutan, dan kehidupan keluarga juga membutuhkan perhatian yang terus-menerus. Tapi aku percaya, selama kami tetap bersama, tidak ada hal yang tidak bisa kami hadapi. Dan, aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah badai yang kami lalui bersama, bisnis perlahan kembali stabil. Kami bahkan mulai melihat peluang untuk memperluas usaha ke bidang baru, produk ramah lingkungan. Aku terinspirasi oleh salah satu pelanggan yang bertanya, apakah kami memiliki opsi kemasan yang lebih ramah lingkungan. Ini peluang besar, Mas. Dunia sedang bergerak ke arah itu, dan kita harus ikut, kataku dengan antusias saat makan malam bersama Arman. Arman mengangguk setuju. Kalau memang ini bisa meningkatkan citra bisnis kita sekaligus membantu lingkungan, kenapa tidak? Kami pun mulai mengembangkan lini produk baru dengan fokus pada keberlanjutan. Ini melibatkan banyak penelitian dan investasi, tapi aku merasa yakin bahwa langkah ini akan membawa dampak positif jangka panjang. Bu Ratri juga ikut terlibat dalam proses ini. Ia bahkan menyumbangkan ide-ide sederhana, tapi brilian, seperti mengemas produk dengan anyaman bambu lokal daripada plastik. Ibu dulu sering lihat cara ini di kampung, Dina. Selain ramah lingkungan, ini juga bisa membantu pengrajin kecil di sana, katanya sambil menunjukkan contoh desain kemasan. Ide itu langsung kami implementasikan dan hasilnya luar biasa. Produk baru kami dengan kemasan anyaman bambu tidak hanya menarik perhatian pelanggan lokal, tapi juga mendapat perhatian dari komunitas internasional yang peduli lingkungan. Namun, kebahagiaan ini kembali diuji. Suatu hari, aku mendapat kabar bahwa pesaing kami meluncurkan kampanye besar-besaran dengan konsep yang mirip dengan kami. Mereka memasarkan produk ramah lingkungan mereka dengan harga lebih murah dan memanfaatkan jaringan distribusi yang lebih luas. Aku tahu mereka akan mencoba meniru, tapi aku nggak menyangka secepat ini, kataku pada Arman, merasa frustrasi. Tenang, Din. Mereka mungkin bisa meniru produk kita, tapi mereka nggak bisa meniru semangat dan cerita di baliknya, jawab Arman, berusaha menenangkan. Aku menyadari bahwa Arman benar. Kami memutuskan untuk memperkuat cerita di balik produk kami, menyoroti dampak positifnya terhadap pengrajin lokal dan lingkungan. Kami juga bekerja lebih keras untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan pelanggan kami. Aku mengadakan acara kecil di salah satu toko kami, mengundang pelanggan untuk melihat langsung proses pembuatan produk ramah lingkungan kami. Dalam acara itu, aku juga memperkenalkan beberapa pengrajin lokal yang bekerja sama dengan kami. Produk ini bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang pemberdayaan dan keberlanjutan. Kami ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar barang
yaitu nilai dan cerita, kataku dalam pidato singkat di acara itu. Acara itu berhasil meningkatkan kepercayaan pelanggan. Bahkan beberapa media lokal meliputnya, memberikan dampak positif yang lebih besar dari yang kami harapkan. Di tengah kesibukan bisnis, aku juga berusaha menjaga keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Setiap malam, aku meluangkan waktu untuk mendongeng kepada anakku, meskipun tubuhku lelah setelah seharian bekerja. "Besok Mama bakal kerja lagi ya?" tanyanya suatu malam. Aku tersenyum dan mengangguk. "Iya sayang, tapi Mama selalu punya waktu untuk kamu." Ia memelukku erat, dan aku merasa semua perjuangan ini sepadan. Sementara itu, Bu Ratri terlihat semakin sehat dan bahagia. Ia sering menghabiskan waktu di taman kecil belakang rumah, menanam bunga dan sayuran. "Dina, aku nggak pernah berpikir akan merasa setenang ini di usia tua. Terima kasih karena sudah membawa keluarga kita ke arah yang lebih baik," katanya. Suatu hari aku memeluknya dan menjawab, "Semua ini karena kerja keras kita bersama, Bu. Aku cuma menjalankan apa yang sudah Ibu ajarkan. Hidup kami semakin harmonis. Tapi aku tahu perjalanan ini masih jauh dari kata selesai. Dunia bisnis dan kehidupan rumah tangga selalu penuh dengan tantangan baru. Tapi aku yakin, selama kami tetap saling mendukung, kami bisa melewati semuanya bersama-sama. Dan aku siap menghadapi babak baru dalam perjalanan ini." Setelah badai yang kami lalui bersama, bisnis perlahan kembali stabil. Kami bahkan mulai melihat peluang untuk memperluas usaha ke bidang baru, produk ramah lingkungan. Aku terinspirasi oleh salah satu pelanggan yang bertanya apakah kami memiliki opsi kemasan yang lebih ramah lingkungan. "Ini peluang besar, Mas. Dunia sedang bergerak ke arah itu, dan kita harus ikut," kataku dengan antusias saat makan malam bersama Arman. Arman mengangguk setuju. Kalau memang ini bisa meningkatkan citra bisnis kita sekaligus membantu lingkungan, kenapa tidak? Kami pun mulai mengembangkan lini produk baru dengan fokus pada keberlanjutan. Ini melibatkan banyak penelitian dan investasi, tapi aku merasa yakin bahwa langkah ini akan membawa dampak positif jangka panjang. Bu Ratri juga ikut terlibat dalam proses ini. Ia bahkan menyumbangkan ide-ide sederhana tapi brilian, seperti mengemas produk dengan anyaman bambu lokal daripada plastik. "Ibu dulu sering lihat cara ini di kampung, Dina. Selain ramah lingkungan, ini juga bisa membantu pengrajin kecil di sana," katanya sambil menunjukkan contoh desain kemasan. Ide itu langsung kami implementasikan dan hasilnya luar biasa. Produk baru kami dengan kemasan anyaman bambu tidak hanya menarik perhatian pelanggan lokal, tapi juga mendapat perhatian dari komunitas internasional yang peduli lingkungan. Namun, kebahagiaan ini kembali diuji. Suatu hari, aku mendapat kabar bahwa pesaing kami meluncurkan kampanye besar-besaran dengan konsep yang mirip dengan kami. Mereka memasarkan produk ramah lingkungan mereka dengan harga lebih murah dan memanfaatkan jaringan distribusi yang lebih luas. Aku tahu mereka akan mencoba meniru, tapi aku nggak menyangka secepat ini, kataku pada Arman, merasa frustrasi. "Tenang, Din. Mereka mungkin bisa meniru produk kita, tapi mereka nggak bisa meniru semangat dan cerita di baliknya," jawab Arman, berusaha menenangkan. Aku menyadari bahwa Arman benar. Kami memutuskan untuk memperkuat cerita di balik produk kami, menyoroti dampak positifnya terhadap pengrajin lokal dan lingkungan. Kami juga bekerja lebih keras untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan pelanggan kami. Aku mengadakan acara kecil di salah satu toko kami, mengundang pelanggan untuk melihat langsung proses pembuatan produk ramah lingkungan kami. Dalam acara itu, aku juga memperkenalkan beberapa pengrajin lokal yang bekerja sama dengan kami. Produk ini bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang pemberdayaan dan keberlanjutan. Kami ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar barang, yaitu nilai dan cerita, kataku dalam pidato singkat di acara itu. Acara itu berhasil meningkatkan kepercayaan pelanggan. Bahkan beberapa media lokal meliputnya, memberikan dampak positif yang lebih besar dari yang kami harapkan. Di tengah kesibukan bisnis, aku juga berusaha menjaga keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Setiap malam,
Aku meluangkan waktu untuk mendongeng kepada anakku, meskipun tubuhku lelah setelah seharian bekerja. "Besok Mama bakal kerja lagi, ya?" tanyanya suatu malam. Aku tersenyum dan mengangguk. "Iya sayang, tapi Mama selalu punya waktu untuk kamu." Ia memelukku erat, dan aku merasa semua perjuangan ini sepadan. Sementara itu, Bu Ratri terlihat semakin sehat dan bahagia. Ia sering menghabiskan waktu di taman kecil belakang rumah, menanam bunga dan sayuran. "Dina, aku nggak pernah berpikir akan merasa setenang ini di usia tua. Terima kasih karena sudah membawa keluarga kita ke arah yang lebih baik," katanya. Suatu hari, aku memeluknya dan menjawab, "Semua ini karena kerja keras kita bersama, Bu. Aku cuma menjalankan apa yang sudah Ibu ajarkan. Hidup kami semakin harmonis. Tapi aku tahu perjalanan ini masih jauh dari kata selesai. Dunia bisnis dan kehidupan rumah tangga selalu penuh dengan tantangan baru. Tapi aku yakin, selama kami tetap saling mendukung, kami bisa melewati semuanya bersama-sama, dan aku siap menghadapi babak baru dalam perjalanan ini." Beberapa bulan berlalu, dan hasil kerja keras kami mulai terlihat nyata. Bisnis ramah lingkungan yang kami kembangkan tidak hanya berhasil menarik perhatian pasar lokal, tetapi juga mulai dilirik oleh pembeli internasional. Salah satu distributor besar dari Eropa menghubungi kami untuk menjajaki kerjasama. Ini langkah besar, Dina. Kalau kita berhasil masuk ke pasar internasional, nama bisnis kita akan lebih dikenal, kata Arman dengan semangat saat membaca email dari distributor tersebut. Aku mengangguk setuju, namun aku juga merasa gugup. Bekerja sama dengan perusahaan sebesar itu berarti kami harus memastikan kualitas produk tetap konsisten sambil memenuhi standar internasional. "Ini memang tantangan besar, Mas, tapi aku yakin kita bisa," jawabku, mencoba menenangkan diriku sendiri. Kami pun mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Aku mengadakan pelatihan khusus untuk para pekerja di pabrik, memastikan semua proses berjalan sesuai dengan standar yang diminta. Aku bahkan pergi ke beberapa desa untuk bertemu langsung dengan pengrajin anyaman bambu kami, memberikan motivasi dan memastikan mereka merasa dihargai. "Bu Dina, terima kasih sudah percaya sama kami. Kami bangga bisa jadi bagian dari produk ini," kata salah satu pengrajin yang sudah lanjut usia. Mendengar itu, hatiku terasa hangat. Aku tahu perjuangan kami bukan hanya tentang keuntungan, tapi juga tentang memberikan dampak positif bagi banyak orang. Namun, di tengah kesibukan mempersiapkan ekspansi ke pasar internasional, masalah baru muncul. Salah satu mitra kerja kami ternyata mencoba memanipulasi kontrak, berusaha mengambil keuntungan lebih besar dari yang telah disepakati. Aku terkejut saat mengetahui hal ini dari tim hukum kami. Kenapa mereka berbuat seperti ini? Padahal kita sudah bekerja sama dengan baik selama ini, tanyaku dengan nada kecewa. Arman mencoba menenangkan. Mungkin mereka tergiur dengan peluang besar ini. Tapi kita nggak boleh membiarkan mereka mengambil keuntungan dengan cara curang. Setelah berdiskusi panjang, kami memutuskan untuk memutuskan kerjasama dengan mitra tersebut. Meskipun itu berarti kami harus mencari alternatif dalam waktu yang sangat singkat. Aku tahu ini berat, tapi kita nggak bisa mengorbankan integritas bisnis kita, kataku dengan tegas kepada timku. Keputusan itu membawa risiko besar. Beberapa pihak meragukan kemampuan kami untuk tetap memenuhi permintaan distributor internasional tanpa mitra utama. Namun, aku percaya pada timku dan pada kekuatan kolaborasi dengan para pengrajin lokal. Dengan kerja keras dan dukungan dari semua pihak, kami berhasil memenuhi permintaan distributor tepat waktu. Bahkan, mereka terkesan dengan kualitas produk kami dan memutuskan untuk memperpanjang kerjasama untuk jangka waktu yang lebih lama. Di tengah semua kesibukan itu, aku tidak melupakan keluargaku. Aku selalu meluangkan waktu untuk makan malam bersama. Bahkan jika itu berarti harus begadang untuk menyelesaikan pekerjaan setelahnya. Suatu malam, Bu Ratri menghampiriku saat aku sedang menyelesaikan laporan di ruang kerja. "Dina, kamu harus jaga kesehatan. Jangan terlalu memaksakan diri," katanya dengan nada penuh perhatian.
Aku tersenyum dan menjawab, "Aku baik-baik saja, Bu. Aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar." Bu Ratri menghela napas. "Kamu sudah bekerja terlalu keras. Jangan lupa, keluarga ini lebih membutuhkan kamu dalam keadaan sehat daripada sukses tapi sakit-sakitan." Kata-katanya menyentuh hatiku. Aku sadar bahwa aku harus lebih bijak dalam membagi waktu dan energi. Sejak saat itu, aku mulai menerapkan batasan dalam pekerjaanku, memastikan aku tetap memiliki waktu untuk keluarga dan diriku sendiri. Hari-hari berikutnya, kehidupan kami semakin membaik. Arman dan aku mulai merancang rencana jangka panjang untuk bisnis kami, termasuk memperluas produk ke bidang lain yang sesuai dengan nilai-nilai yang kami pegang. Sementara itu, Bu Ratri terlihat semakin bahagia. Ia sering bercerita kepada tetangga tentang kesuksesan keluarga kami, sesuatu yang dulu mungkin tidak pernah ia bayangkan. "Aku bangga sama kamu, Dina. Kamu bukan cuma menantu yang hebat, tapi juga anak yang luar biasa," katanya suatu malam saat kami duduk bersama di teras. Aku menggenggam tangannya erat. "Semua ini berkat dukungan ibu dan keluarga. Aku nggak akan bisa sejauh ini tanpa kalian." Hidup kami terasa semakin harmonis. Tantangan selalu ada, tetapi aku percaya, selama kami saling mendukung, tidak ada yang tidak bisa kami atasi. Namun, aku tahu, ini bukan akhir dari perjalanan kami. Masih banyak mimpi yang ingin kami wujudkan, baik sebagai keluarga maupun sebagai individu. Dan aku siap menghadapi semuanya, bersama mereka yang aku cintai. Setelah melalui berbagai tantangan, bisnis kami tumbuh pesat. Begitu pula hubungan keluarga yang semakin erat. Kehidupan yang dulu penuh dengan pertengkaran dan tekanan kini berubah menjadi harmoni yang indah. Namun, hidup selalu memiliki cara untuk menguji keyakinan kita. Suatu pagi, Bu Ratri pingsan di dapur. Aku yang saat itu sedang menyiapkan sarapan untuk anakku segera berlari menghampirinya. Ibu, bangun!" Panggilku panik. Arman segera membawa Bu Ratri ke rumah sakit. Aku duduk di ruang tunggu dengan hati yang tak menentu. Dokter keluar beberapa saat kemudian, membawa kabar yang mengejutkan. Ibu Ratri mengalami kelelahan yang sangat parah. Kondisi ini memengaruhi tekanan darahnya. Ia harus beristirahat total untuk sementara waktu, kata dokter dengan nada serius. Aku merasa bersalah. Meskipun Bu Ratri sering terlihat bahagia, mungkin aku tidak cukup memperhatikan kesehatannya. Setelah ia sadar, aku memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengannya. "Ibu, selama ini aku terlalu sibuk dengan urusan bisnis. Aku lupa bahwa ibu juga butuh perhatian dan istirahat. Mulai sekarang, aku akan lebih sering meluangkan waktu untuk ibu," kataku sambil memegang tangannya. Ia tersenyum lemah. "Dina, kamu sudah melakukan banyak hal untuk keluarga ini. Aku bangga padamu. Tapi, kamu benar. Kita semua butuh waktu untuk saling menjaga." Sejak saat itu, aku memastikan Bu Ratri mendapatkan perawatan terbaik. Aku bahkan mengajak keluargaku untuk lebih sering menghabiskan waktu bersama. Kami mengadakan piknik keluarga, makan malam bersama, dan kegiatan-kegiatan kecil yang membuat hidup terasa lebih bermakna. Di sisi lain, bisnis kami semakin dikenal. Distributor internasional mulai mempromosikan produk kami di pasar global, dan merek kami menjadi sinonim dengan kualitas, keberlanjutan, dan cerita yang menyentuh hati. Namun, aku dan Arman sepakat untuk menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Suatu hari, di acara peluncuran produk baru, aku diundang untuk memberikan pidato. Aku berdiri di atas panggung, mengenang perjalanan panjang yang telah kami lalui. Hidup tidak pernah mudah, tetapi setiap tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh. Saya berdiri di sini hari ini bukan hanya karena kerja keras saya, tetapi karena dukungan keluarga saya, terutama ibu mertua saya, Bu Ratri, yang telah menjadi pilar kekuatan bagi kami semua. Kataku, suaraku sedikit bergetar. Di antara hadirin, Bu Ratri tersenyum bangga, matanya berkaca-kaca. Setelah acara selesai, aku mendekatinya. "Ibu, ini semua untuk ibu,"
Aku ingin ibu tahu bahwa ibu adalah inspirasi terbesar dalam hidupku. Ia memelukku erat. Dina, kamu adalah anugerah untuk keluarga ini. Aku beruntung memiliki menantu seperti kamu. Beberapa bulan kemudian, kami merayakan ulang tahun pernikahan perak Bu Ratri dan almarhum ayah Arman. Acara ini menjadi momen penuh kebahagiaan, sekaligus penghormatan kepada perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Di tengah acara, Bu Ratri berdiri dan memberikan pidato yang membuat semua orang terharu. Hidup saya penuh dengan pelajaran. Saya pernah jatuh, pernah kehilangan, tetapi saya juga diberkahi dengan keluarga yang luar biasa. Dina, Arman, dan cucu saya adalah bukti bahwa cinta, kerja keras, dan kebersamaan selalu bisa membawa kita melewati apapun. Tepuk tangan menggema di ruangan itu. Aku merasakan gelombang kehangatan memenuhi dadaku. Hari itu, aku menyadari satu hal penting. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang kesuksesan materi, tetapi tentang keluarga, cinta, dan cerita yang kita bangun bersama orang-orang tercinta. Beberapa tahun kemudian, bisnis kami telah menjadi salah satu perusahaan terkemuka di bidangnya. Kami tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga berhasil menciptakan dampak sosial yang signifikan melalui program-program pemberdayaan pengrajin lokal. Bu Ratri kini menjalani hari-harinya dengan tenang, dikelilingi oleh anak, menantu, dan cucunya yang mencintainya. Sementara itu, aku dan Arman terus menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Kami tahu bahwa kehidupan adalah perjalanan panjang yang penuh dengan liku, tetapi selama kami bersama, tidak ada rintangan yang tidak bisa kami lalui. Dan itulah akhir dari kisah ini. Sebuah perjalanan penuh cinta, perjuangan, dan pengampunan yang membentuk keluarga kami menjadi lebih kuat dari sebelumnya.